Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Supriyadin. Pada kesempatan ini Bapak akan membawakan tentang materi IPA tema 3 ya. Tema 3. Sebelum belajar seperti biasa kita mulai dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran ini diharapkan dapat mengidentifikasi organ sistem pencernaan dengan tepat. Sistem pencernaan pada manusia terjadi dengan pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Jadi yang pertama tadi pencernaan itu ada dua macam, ada pencernaan mekanik dan yang kedua adalah pencernaan kimiawi atau enzimatis. Pencernaan kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat proses kimia dalam tubuh. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Perhatikan gambar di sini. Di sini adalah ada gambar di bawah ini menunjukkan alat pencernaan pada manusia. Pencernaan pada manusia. Yang pertama ya pencernaan manusia ini adalah mulut. Kemudian kerongkongan. Ini kerongkongan. Mulut di sini ada ya. Ada gigi, ada lidah, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar dan anus. Itulah yang dimaksud dengan yang disebut dengan alat-alat pencernaan pada manusia. Selain itu dibantu dengan hati, empedu, pankreas dan usus buntu di sini. Kita bahas mengenai bahwa ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Ya, makanan. Jadi ciri makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan sebagai energi untuk beraktivitas. Tanpa makanan, manusia tidak dapat berbuat apa-apa dan juga makhluk hidup tidak dapat berbuat apa-apa. Lama-lama akan mati, itu ya tanpa makanan. Makanan diawali dengan memasukkan makanan melalui mulut. Di mulut ini ada lidah, ada gigi dan air liur. Mulut merupakan tahap awal pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik ya di mulut dibantu oleh lidah, gigi ya. Secara kimiawi dibantu oleh air liur atau air ludah ya, atau yang disebut dengan enzim pitialin. Nah, setelah makanan dikunyah di sini ya dipotong-potong mulai dari yang besar menjadi halus. Dari mulut ini masuk ke tekak di sini ya, tekak itu paring. Di sini ada dua saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Masuk ke kerongkongan.
Kerongkongan ini panjangnya 20 cm. Ya, makanan masuk ke kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Ya, saluran berbentuk tabung di kerongkongan ini. Saluran berbentuk tabung dan panjang 20 cm menghubungkan rongga mulut dengan lambung dan terjadi gerakan peristaltik. Gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan. Setelah itu makanan masuk ke dalam lambung. Lambung di sini lambung, ya, lambung. Lambung adalah pencernaan yang paling elastis, terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Makanan dimasuk lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanis atau mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik, makanan dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Kemudian makanan yang dicerna secara kimiawi menggunakan getah lambung. Getah lambung yang dihasilkan dari lambung ini terdiri dari pepsin, renin, dan asam klorida. Pepsin berfungsi memecah pepsin menjadi pepton. Renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Itulah pencernaan yang terjadi di lambung. Ya, setelah dari lambung, makanan turun ke usus halus. Usus halus ini ya, usus halus. Usus halus ini panjangnya kira-kira 6-7 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan usus penyerapan. Di usus halus ini. Usus 12 jari atau duodenum yang panjangnya 25 cm. Makanan di sini dicerna dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu yang dihasilkan dari pankreas. Di usus 12 jari, makanan dicerna menggunakan enzim. Ada enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Ada enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga adalah enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat adalah getah empedu dihasilkan oleh hati berfungsi untuk menghancurkan lemak. Yang keduanya adalah usus kosong, jejunum, ya. Usus kosong jejunum terletak antara usus kosong dan usus penyerapan. Usus kosong dan usus penyerapan. Jadi usus kosong jejunum terletak antara usus kosong dan usus penyerapan. Usus penyerapan itu yang di bawah, ya. Kalau usus 12 jari yang di atas di sini. Kalau di Nah, ini usus 12 jari. Ini usus kosong. Dan ini usus penyerapan. Tuh, usus penyerapan. Usus kosong panjangnya 2,5 meter. Berfungsi mencerna makanan dari usus 12 jari.
Jadi makanan dari usus 12 jari ini turun ke usus kosong, dicerna di usus kosong di sini. Kemudian masuk ke usus penyerapan. Selanjutnya makanan masuk ke usus penyerapan. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di sini usus besar, jadi usus halus di sini terbagi jadi 3 bagian, ya, usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Di seluruh permukaan dinding yang terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Jadi usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya di usus penyerapan ini terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian masuk usus besar, selanjutnya masuk usus besar. Ini usus besar, ya. Usus besar merupakan sisa makanan berlanjut ke usus besar. Berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan. Jadi makanan dari usus besar itu berlanjut ke dari usus halus, makanan itu berlanjut ke usus besar, berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan. Di usus besar terdapat bakteri Escherichia coli, ya, Escherichia coli atau E. coli membantu proses pembusukan sisa makanan, menghasilkan kotoran atau fesis yang dikeluarkan melalui anus. Nah, ini anus, ya. Nah, ini anus. Nah, sebelum melalui anus, makanan itu masuk ke dalam penyimpanan fesis. Di sini rektum. Rektum. Nah, ini rektum. Rektum. Rektum merupakan ujung muara tempat penyimpanan fesis sementara. Setelah tempat penyimpanan ini banyak. Fungsi organ pencernaan pada manusia. Kita lanjut. Ya, tadi makanan dalam mulut di sini ada kelenjar ludah mengeluarkan air ludah yang memulai menghancurkan zat pati di sini. Ya, zat pati. Makanan awalnya berupa karbohidrat kompleks, ya, karbohidrat kompleks. Kemudian di tenggorokan ini karbohidrat diurai menjadi gula-gula sederhana. Kemudian insulin memberitahu hati untuk menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Glukosa masuk ke dalam hati, ya, glukosa masuk ke dalam hati. Hati menyimpan sejumlah glukosa dalam bentuk glikogen. Ini glikogen. Glikogen memberitahu hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Nah, ya. Ketika kadar gula darah rendah, pankreas mengirim hormon glukagon ke hati. Nah, ini ke hati. Ya, mengirim ini. Nah, di sini. Kemudian sejenis enzim dikeluarkan oleh pankreas ke dalam bagian ujung depan dari usus halus, ya, dari sini. Nah, kita lanjut. Yang ini ketika kadar gula darah tinggi, tadi kadar gula rendah. Sekarang ketika kadar gula darah tinggi, pankreas mengirim hormon insulin ke hati, ya, ke hati. Dan yang terakhir di dalam bagian ujung depan usus halus, enzim ini memotong-motong rantai karbohidrat menjadi gula sederhana. Itulah fungsi organ pencernaan pada manusia. Ya, simak baik-baik.
Bapak cukupkan sekian, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.